Nabawi TV membuat iklan-iklan pembelaan nasab Balawi yang telah terbukti palsu. Memang, setelah mereka angkat tangan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis tentang dalil-dalil nasab mereka, yang dilakukan mereka sekarang, nampaknya hanyalah memproduksi video iklan-iklan pendek bahwa mereka masih cucu Nabi. Selain memproduksi iklan-iklan, hal yang dilakukan pendukung Balawi adalah bikin meme penghinaan kepada ulama-ulama yang membatalkan nasab mereka. Mereka juga menciptakan sosok fiktif yang diberi gelar doktor untuk membuat narasi di Facebook. Seperti sosok fiktif Dr. Hanifah yang setiap hari memproduksi narasi pembelaan nasab Balawi. Lalu, narasi sosok fiktif Dr. Hanifah itu diangkat ke akun YouTube anonim, seperti akun Raudo Channel. Ulama Balawi memang sejak dulu pandai membuat sosok fiktif lalu dikesankan dia seperti sosok non-fiksi. Kenapa mereka sampai nekat membuat tokoh fiktif di Facebook seperti Dr. Hanifah? Karena hal itu lebih aman. Sosok fiktif tidak bisa ditantang debat. Ia bisa menarasikan apapun lalu selesai. Tidak bisa dihubungi dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Hal lain yang dilakukan Balawi adalah show of power, menunjukkan masih banyak pengikut seperti yang dilakukan Rizik Syihab dengan berziarah ke Banten. Menurut panitia ziarah, Kurtubi Lebak, ziarah itu diikuti sedikitnya dari 4 provinsi, Lampung, Jabar, DKI dan Banten dan sekitarnya, lalu bertakbir mengatakan nasab mereka sahih. Nasab putus tidak bisa disambung dengan mengumpulkan massa. Haploge tidak bisa berubah menjadi J1 dengan berteriak-teriak. Cara lain yang dilakukan Balawi adalah dengan mendatangi para ulama yang mempunyai nama di pentas dunia. Tentunya yang memiliki kedekatan dengan Balawi, seperti mendatangi Syekh Mahdi Rojai dari kaum Syiah, Syekh Ali Juma sahabat Syekh Umar bin Hafiz, dan Syekh Ibrahim Mansur Al-Amir. Yang terakhir ini, Syekh Ibrahim bin Mansur, nasabnya telah dibatalkan oleh Ashraf di Timur Tengah. Dengan iklan-iklan nasab itu, mereka berusaha bagaimana supaya para mukmin pendukung nasab Balawi masih tetap mau percaya bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mungkin mereka menganggap para mukmin itu manusia-manusia yang lugu. Nalar kritis mereka tumpul. Oleh karena itu, iklan-iklan semacam itu harus masif dilakukan, agar para mukmin tidak memperhatikan dalil-dalil kebenaran yang disuguhkan para ulama yang membatalkan nasab Balawi. Seperti iklan yang diperankan oleh 2 orang pemain yang kelihatan seperti dari klan Balawi, sedangkan pemeran pembantu dalam iklan cucu Nabi itu adalah seseorang pribumi yang bernama Wafi yang berperan sebagai Gus Wafi, sebagai pemberi dalil. Dalam iklan itu ditampilkan skenario seorang bernama Ading menggerutu. Kenapa si isu nasab gak ada yang jawabin? Liar kemana-mana gak ada yang respon. Kemudian temannya menjawab, kata siapa? Ding. Justru Rabita udah terbitin buku ini sejak Maret tahun 2023. Lu bisa download di rabitaaliyah.org. Bahkan, di Nabawi TV udah ada penjelasan tentang tes DNA 14 menit. Lu bisa juga tonton di situ itu udah dari lama. Bahkan bukan cuma Rabita loh yang ngasih penjelasan. Siapa lagi? Sa. Lalu Isa menjawab, nih, Sregege. Lalu muncullah tokoh peran Gus Wafi seperti jin yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Lalu mereka membuat narasi iklan untuk mukibin. Demikian iklan Balawi untuk para mukibin. Menarik bukan? Tokoh peran orang pribumi itu di dunia medsos sering bernarasi membela nasab Balawi. Namun, penulis tidak pernah menanggapinya, kecuali ketika diskusi di Banten yang diselenggarakan para kuncan makam Sultan Banten. Kenapa penulis tidak pernah menanggapi? Karena kajian nasab dan sejarah memerlukan tingkat logika akademis yang kuat. Ia memerlukan konsep metodologis dari sebuah riset. Ia juga memerlukan ekosistem kritis dalam perjalanan ilmiah seseorang yang menelitinya. Sosok pribumi yang dimaksud tidak memiliki syarat itu. Basis pendidikan akademisnya dalam kesarjanaan modern tidak diketahui. Tentu, itu akan menjadi penghambat bagaimana ia mampu menganulir dogma mitologis yang telah berasas kuat dalam batinnya. Tetapi, untuk iklan di Nabawi TV ini berbeda. Penulis menganggapnya ini adalah hanya iklan yang skenarionya ditulis oleh akademisi. Pemeran-pemeran iklan itu hanya bintang iklan yang mengikuti skenario. Oleh karena itu iklan itu akan penulis tanggapi. Esensi iklan itu akan kita uji.
Apakah ia mengiklankan sesuatu yang benar, logis dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Dalam iklan itu dikatakan bahwa sudah banyak yang menjawab tesis penulis dan para ulama lain yang membatalkan nasab Balawi. Dalam iklan itu disebutkan beberapa buku, diantaranya buku Jawaban Rabita Alawiyah, buku Hanif Alatas, buku Gus Najib, buku Sidogiri. Mari kita rujak buku Rabita Alawiyah. Buku lain sudah penulis jawab dalam tulisan-tulisan sebelumnya, kecuali buku Sidogiri. Penulis belum membacanya, tetapi dari judulnya, nampaknya itu tidak berbicara tentang nasab. Buku Rabita Alawiyah ini berjudul Risalah tentang Ahlul Bait dan Nasab Balawi. Buku ini ditulis tanggal 20 April tahun 2023. Sudah lama memang. Kenapa tidak penulis jawab? Karena isi buku itu, penulisnya berbicara sendiri, tidak menjawab apapun tesis penulis. Ia menulis seperti dalam keadaan normal dan yang membaca hanya para mukibin. Padahal nasib-nasab mereka sudah jatuh ke jurang takdir yang tidak dapat dihindari lagi, yaitu bahwa nasab mereka adalah nasabun batilun maudun mardudun munkatiun, nasab yang batil, palsu, tertolak dan terputus. Isi buku dari Rabita itu sama sekali belum bisa menjawab 12 pertanyaan penulis. Buku itu terdiri dari 7 bab. Bab pertama tentang bersambungnya keturunan Rasulullah sampai hari kiamat. Tentu, bab ini kita sepakat bahwa keturunan Nabi akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Tapi tentu yang nasabnya asli, bukan nasab palsu seperti Balawi. Nasab palsu hanya akan mencoreng keturunan Nabi yang asli, karena jelas perangai, akhlak dan sopan santun sebuah gen leluhur itu tetap akan mempengaruhi seorang manusia, sedikit atau banyak. Tentu, individu yang berasal dari suatu gen leluhur tertentu akan mudah terbawa sifat genetik leluhurnya itu. Jika kita membiarkan orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku-ngaku keturunan Nabi, maka suatu saat sifat asli genetik itu akan muncul di suatu generasi dan akan mempermalukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bab kedua tentang keutamaan ahli bait. Memang lucu, bagaimana nasab palsu mereka kemudian dijawab dengan dalil-dalil tentang ahli bait. Untuk keturunan Nabi yang nasabnya sahih saja, definisi ahli bait yang asyah paling sahih tidak mencakup mereka, apalagi nasab palsu seperti Balawi. Bab ketiga tentang sikap seorang ahli bait. Dalam bab ini, penulis buku tersebut menasihati para ahli bait untuk bersikap seperti dalam poin-poin berikutnya. Ahli bait yang dimaksud oleh buku ini adalah para Balawi yang hidup sekarang. Salah kuno, Balawi itu bukan keturunan Nabi, apalagi ahli bait. Lalu buat apa buku ini menasihati para Balawi untuk bersikap sebagai ahli bait? Mereka, Balawi, bukan ahli bait, bukan keturunan Nabi, hanya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Titik, tidak ada koma. Bab keempat menerangkan tentang sekilas tentang Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Dari judulnya saja sudah menyalahi kitab nasab para ulama nasab Muktabar, menyematkan gelar al-Muhajir untuk Ahmad bin Isa itu sudah kalil adab kurang sopan kepada keturunan Nabi asli. Ahmad bin Isa tidak mempunyai gelar al-Muhajir dalam kitab-kitab nasab yang ditemukan paling dekat tahunnya dengan kehidupan Ahmad bin Isa. Gelarnya adalah al-Abbas dan atau al-Nafat, tidak ada gelar al-Muhajir. Jangan berani-berani memberi gelar keturunan Nabi asli seperti Ahmad bin Isa dengan gelar yang tidak ia inginkan atau yang tidak dikenal para ulama. Nanti bisa kualat. Bab kelima tentang Imam Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Dari mana nama Imam bisa disematkan untuk Ubaidillah? Mana kitab abad keempat atau yang paling dekat dengannya yang menyebut dia sebagai Imam? Tidak ada. Jangan bikin sejarah sendiri. Lalu pula, ia disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Kitabnya apa? Halaman berapa? Tidak ada. Dalam buku ini Rabita berujar secara dominan bukan dengan kitab-kitab, tetapi hanya dengan narasi-narasi saja. Seperti dengan alasan bahwa walaupun nama Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab-kitab nasab dari abad 4 sampai 9 Hijriah sebagai anak Ahmad, tetapi tidak ada satu ulama pun yang mengingkarinya. 85.
Ini pernyataan orang mudeng. Bagaimana Ubaidillah diingkari ulama abad ke-4 sampai ke-9 Hijriah. Jika namanya saja baru dimunculkan Ali Al-Sakran abad ke-9 H. Ia tidak diingkari karena namanya sama sekali belum disusukan sebagai anak Ahmad bin Isa selama 550 tahun. Alasan lain Rabita. Kenapa kitab-kitab nasab tidak mencatat Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa? Adalah karena kitab-kitab itu, katanya, tidak dikarang dengan maksud ihata, mencakup keseluruhan dalam mencatat halaman. 85. Pernyataan tersebut aneh, karena memang jarang ada kitab yang dikarang dengan maksud ihata dalam mencatat nasab-nasab. Tetapi tidak mungkin orang yang anaknya 4 kemudian ditulis 3 dengan alasan tidak ihata. Tidak ihata itu misalnya begini, seorang dari keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa menulis kitab nasab untuk mencatat seluruh keluarganya. Lalu ia menulis dari Nabi Muhammad SAW mempunyai anak Hasan dan Husain. Lalu ketika menceritakan anaknya Hasan ia cukupkan sampai anaknya Hasan saja tidak cucunya dan seterusnya. Karena tujuannya adalah akan mencatat keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa yang merupakan jalur Husain. Jalur Husain ia catat dengan lengkap sampai Isa bin Muhammad an-Nakib, ayahnya Ahmad bin Isa, karena itu yang menjadi tujuannya. Ketika menjelaskan anaknya Isa bin Muhammad an-Nakib ia catat semua anaknya termasuk Ahmad bin Isa, tetapi hanya dicatat anaknya Isa saja tidak sampai cucunya. Ketika mencatat Ahmad bin Isa, baru disebutkan semua anaknya dan cucunya. Demikianlah contoh bagaimana sebuah kitab nasab ditulis. Jadi sekali lagi, anak Ahmad bin Isa dicatat cuma 3 itu dengan alasan kitab itu ditulis, tidak ihata, dan sebenarnya anaknya 4, tidak dapat diterima. Alasan lain kenapa nama Ubaid tidak dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa karena alasan bahwa Ubaid ini hidup jauh dari keramaian H85. Ini juga alasan yang tidak dapat diterima. Bagaimana anak lain yang berjumlah 3 ditulis? Kemudian satu anaknya yang bernama Ubaid tidak ditulis. Imam Fahru Razi mendapatkan data bahwa anak Ahmad bin Isa 3 itu dari mana? Tentu dari informan yang merupakan keturunan Ahmad bin Isa yang ia temui di Roy, kampungnya sendiri dan kampung keturunan Ahmad bin Isa. Di abad ke-6 Hijriah, lalu kenapa 3 anaknya ditulis lalu Ubaid tidak ditulis? Jawabannya cuma satu, karena memang Ubaid ini bukan anak Ahmad bin Isa. Rabita juga berupaya meragukan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah H87. Mengenai hal itu, sudah penulis jawab dalam banyak kesempatan, bahwa kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah jelas karya Imam Al-Fahru Razi. Manuskripnya jelas ada di perpustakaan Sultan Ahmad III di Turki. Nomor katalog manuskripnya jelas yaitu 2677. Tahun penulisannya disebutkan yaitu tahun 825 H. Penulis naskahnya jelas namanya Wahid bin Syamsuddin. Pengarangnya disebutkan yaitu Imam Al-Fahru Razi. Pentahkiknya jelas Mahdi Al-Rojai. Dan penerbitnya jelas yaitu Al-Marashi. Lalu apalagi, kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah jelas kitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan kitab bodong karya dan andalan Balawi seperti Tarikh Syanbal dan Al-Raut Al-Jali. Lalu Rabita juga beralasan, kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah diragukan sebagai karya Imam Al-Fahru Razi, karena ia adalah seorang Sunni, sedangkan kitab itu terindikasi Syiah, karena penulisnya menyebut Imam Mahdi dengan istilah Sahibu Zaman, dan disematkan doa Ajalallahu Farajah, semoga Allah menyegerakan keluarnya Imam Mahdi H. 88. Penulis menjawab, walaupun Imam Fakhruddin Al-Razi seorang Sunni, nampaknya dalam masalah Imam Mahdi, ia lebih cenderung kepada pendapat kaum Syiah. Kenapa penulis berkata demikian? Lihat di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Al-Matalib Al-Aliyah, Juz 8 halaman 106 yang menyebut Imam Mahdi dengan sebutan yang sama dengan yang ada dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah yaitu Sahibu Zaman, yang punya zaman, dan ia pun menyebutkan bahwa Imam Mahdi itu gaib, sudah lahir tetapi menghilang, sedangkan dalam tradisi teologi Sunni, Imam Mahdi belum lahir. Jadi kesimpulannya, apa yang dipermasalahkan oleh Rabita tentang Imam Mahdi dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah itu
justru menguatkan bahwa kitab itu benar-benar karya Imam Fakhruddin Al-Razi. Karena narasi yang sama tentang Imam Mahdi itu terdapat dalam kitab Imam Fakhruddin Al-Razi yang lainnya, yaitu kitab Al-Matalib Al-Aliyah. Rabita juga menyatakan tidak disebut nama Ubaid dalam Al-Syajarah Al-Mubarakah. Itu tidak menggugurkan nama Ubaid, karena kemudian ia disebut oleh kitab abad 10 Hijriah. Di dalam kitab Al-Syajarah juga ada nama anak Muhammad bin Ali Al-Quraidi disebut anaknya 7, padahal pada abad ke-5. Di dalam kitab Tasib Al-Ansab anaknya disebut hanya 5. Berarti adanya penambahan di kitab abad selanjutnya itu biasa terjadi. Lihat H. 89. Beda, bos. Kalau Ubaid itu jelas tertolak. Kenapa? Karena kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah menggunakan jumlah ismiyah yang menunjukkan makna. Hasr hanya menyebut anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Lalu di abad 9 kitab Al-Nafah Al-Anbariyah 880H menambah 1 yaitu Abdullah. Lalu Ali Al-Sakran W 895H mengatakan bahwa Abdullah itu sama dengan Ubaid. Jadi Ubaid menjadi anak Ahmad itu melalui 3 hambatan yang tidak memungkinkan ia menjadi anak Ahmad. Pertama, Ubaid menjadi Ubaidillah dengan asumsi. Kedua, Ubaidillah menjadi Abdullah dengan asumsi pula. Ketiga, Abdullahnya tertolak menjadi anak Ahmad karena kitab Al-Syajarah di abad 6 telah membatasi bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Nama Abdullah baru muncul di kitab nasab setelah 535 tahun. Nama Ubaid baru muncul di kitab sejarah setelah 550 tahun dan baru muncul di kitab nasab yaitu Tufatul Talib 996H setelah 651 tahun. Sedangkan yang dicontohkan Rabita itu, katanya dalam Tasibul Ansab 436H abad ke-5 anaknya Muhammad bin Ali Al-Quraidi disebut 5, tetapi kenapa dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah 597H disebut 7? Begini, kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah tidak sendirian dalam menyebut anak Muhammad bin Ali Al-Quraidi berjumlah lebih dari 5. Karena kitab Al-Majdi 490H di abad ke-5 menyebut anak Muhammad juga lebih dari 5, yaitu 9. Lihat Al-Majdi H 334. Jadi apa yang disebut Al-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6? Bahwa anak Muhammad bin Ali Al-Quraidi itu 7 mempunyai referensi berupa kitab yang semasa dengannya menyebut 5. Sedangkan penambahan Abdullah itu tidak ada yang menyebutnya di abad 6 atau sebelumnya. Ia muncul tiba-tiba di kitab nasab setelah 535 tahun. Rabita mengatakan, para ahli nasab tidak mempermasalahkan tidak ditulisnya salah satu dari nama keturunan seseorang dalam suatu kitab nasab selama ada bukti-bukti lain yang menunjukkan orang itu ada. H 90. Kalimat itu betul jika di suatu kitab tidak ditulis. Misal kitab Tasibul Ansab abad 5. Ketika ia menyebut nama-nama anak Muhammad bin Ali Al-Quraidi tidak menyebut nama Musa sebagai anak Muhammad. Tetapi nama Musa ini muncul dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah abad ke-6. Apakah nama Musa yang terdapat dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah ini kita hukumi susupan? Tidak, karena ada bukti lain bahwa Musa ini adalah anak Muhammad yaitu dalam kitab abad ke-5 lainnya yaitu kitab Al-Majdi. Dalam kitab Al-Majdi itu, nama Musa disebut sebagai anak Muhammad. Lihat Al-Majdi H 334. Tetapi Ubaidillah yang disebut kitab Tufatul Talib abad ke-10 sebagai anak Ahmad bin Isa tidak punya bukti apapun di abad ke-6 yang semasa dengan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah. Rabita Aliyah juga menyebutkan ada 5 cara menetapkan nasab. Pertama, syuro wal istifadoh. Kedua, kitab nasab. Ketiga, kesaksian 2 orang saksi. Keempat, itiraf pengakuan satu generasi kepada seseorang atau suatu kabilah sebagai anggotanya. Kelima, ikrar pengakuan seorang ayah kepada anaknya. H 91. Nampaknya, Rabita mengambil metode penetapan nasab itu dari kitab Rasail-Fi Ilm Al-Ansab, karya Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 101-105. Baik. Pertama metode, syuro wal istifadoh, yaitu seseorang sudah populer sebagai anak seseorang, maka kita boleh bersaksi bahwa ia adalah anak seseorang tersebut.
Tetapi lihat keterangan selanjutnya di halaman 101 terdapat kalimat, Ma, ada Muarid, disertai tidak adanya keterangan yang menentang, sedangkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu telah ada keterangan yang menentang, yaitu adanya keterangan dalam kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, bahwa anaknya hanya 3, Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anaknya bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Maka metode Syura wal Istifadoh untuk menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad itu tertolak, tidak dapat digunakan. Yang kedua, metode kitab nasab. Kitab nasab yang dimaksud dalam kitab Rasail itu bukan berarti jika ada kitab nasab abad 15 Hijriah, karya Mahdi Rojai misalnya, mencantumkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad sudah bisa langsung diterima. Tidak begitu. Tapi harus disyaratkan, Allah takuna mukhalifatan lil usyul, tidak bertentangan dengan kitab-kitab asal kitab sebelumnya. Lihat dalam kitab Al-Muqaddimah fi Ilmil Ansab, halaman 58. Ketika menerangkan tentang syarat kitab yang bisa dijadikan pegangan dalam isbat nasab. Sedangkan, apa yang disebut Mahdi Rojai itu, mukhalifatan lil usyul, bertentangan dengan kitab-kitab asal karena kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah di abad 6 Hijriah telah membatasi anak Ahmad tidak ada yang bernama Ubaid. Dalam berpedoman dengan kitab juga disyaratkan harus Allah takuna zonia dilalah. Al-maksud kitab itu tidak boleh mempunyai petunjuk yang hanya dugaan, tetapi harus koti untuk tujuan mengisbat nasab. Nama Ubaid disebut turunan Ahmad bin Isa itu ditetapkan dengan zon saja, maka tidak dapat diterima. Pertama kali nama Ubaid disebut anak Ahmad oleh Ali bin Abu Bakar al-Sakran hanya dengan Zoni dilalah. Dalil Zoni petunjuk yang hanya berupa dugaan, dan Ali al-Sakran mengakui itu. Perhatikan kalimat Ali al-Sakran. وهكذا هو هنا عبيد المعروف عند أهل حضرموت والمسطر في كتبهم والمتداول في سلسلة نسبهم ونسبتهم أنه عبيد بن أحمد بن عيسى. وقد فهم ممن تقدم قولا منقولا من تاريخ الجندي وتلخيص العواجي وسبق به الكلام في ترجمة الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد جديد أنه عبد الله بن أحمد بن عيسى حيث قال منهم أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد بن حديد بن علي بن محمد بن حديد بن عبد الله بن أحمد بن عيسى بن محمد بن علي أبو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويعرف بالشريف أبي الحديد عن أهل اليمن صله من حضرموت من إشراف هنالك يعرفون باب أبي علوي بيت صلاح وعبادة على طريق التصوف انتهى. Artinya, dan demikianlah, ia di sini bernama Ubaid, yang dikenal penduduk Hadramaut, dan ditulis dalam kitab-kitab mereka dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka. Dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan aku memahami dari keterangan yang telah lewat, untuk pertama kali, berdasar apa yang terdapat dari Tarikh Al-Janadi, Kitab Al-Suluk, dan Kitab Talhis Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya, dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid, bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa, yaitu ketika ia Al-Janadi berkata, sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Jadid Hadid. Dua riwayat manuskrip bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far al-Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali bin Zainal Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramaut dari para syarif di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alwi, yang merupakan rumah kesalihan dan ibadah dalam tarekat tasawuf. Al-Burqa Al-Musyiko, H. 150-151. Perhatikan kalimat, Waqad fahimtu mimma taqaddama, dan aku memahami dari yang telah lewat itu, dilanjut kalimat, Anahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwa Ubaid itu adalah orang yang sama dengan Abdullah bin Ahmad bin Isa berdasar kutipan kitab sejarah karya Al-Janadi. Dari situ diketahui bahwa yang dicatat sebelum itu namanya Ubaid.
Lalu ketika Ali Al-Sakran membaca kitab Al-Janadi maka ia memahami, menyimpulkan bahwa Ubaid ini adalah Abdullah. Itu namanya Zania Dilalah, dalil Zuni dari sana. Kita katakan bahwa kitab Al-Burqa tidak bisa dipercaya ketika menyambungkan nama Ubaid sebagai anak Ahmad. Kitab-kitab setelah Al-Burqa seperti Tufat Al-Talik karya Al-Samarkandi W. 996H dan Al-Mukibun karya Mahdi Al-Raujai masih hidup, otomatis semuanya tertolak. Rabita mengakui Ubaid tidak disebut sebagai anak Ahmad pada abad ke-5. Alasan Rabita banyak kitab nasab yang sudah hilang. Tetapi kata Rabita, ada kitab Al-Raud Al-Jali abad 13 Hijriah yang kemudian mengkonfirmasi bahwa Ubaid sebagai anak Ahmad. Penulis katakan kitab Al-Raud Al-Jali itu kitab palsu. Ia dicetak berdasarkan manuskrip palsu tulisan Hasan Muhammad Qasim 1394 baru wafat 50 tahun yang lalu, yang kemudian diatribusikan sebagai karya Syekh Murtadla Al-Zabidi. Rabita juga mencatat banyaknya kitab yang menulis tentang bahwa Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah dicatat sebagai anak Ahmad bin Isa. Betul banyak. Namun, kitab-kitab itu tidak bisa diterima karena kebanyakan adalah kitab setelah abad ke-9 Hijriah. Abad di mana Ali Al-Sakran baru mengaku sebagai keturunan Nabi dengan mengijtihadi bahwa nama Abdullah yang ada dalam kitab Al-Suluk 732H adalah nama yang sama dengan Ubaid, leluhurnya. Sedangkan, kitab-kitab sebelum abad 9 seperti kitab Al-Ataya Al-Saniyah, karya Abbas Al-Rasuli W. 778H itu berbicara tentang keluarga Jadid, bukan bicara tentang keluarga Ali Al-Sakran. Jadid itu bukan sebagai kakak dari Alwi sebagaimana pengakuan Ali Al-Sakran. Tidak ada satu kitab pun di abad 5 sampai 8 Hijriah yang mengatakan bahwa Jadid yang ditulis Al-Suluk itu sebagai kakak atau adik dari Alwi bin Ubaid. Rabita pula dalam buku itu menyatakan bahwa tes DNA tidak mempunyai keakuratan untuk memastikan nasab yang jauh. Ini berbeda dengan para pakar DNA dan biologi yang menyatakan bahwa YDNA dapat memastikan nasab jalur laki sampai Nabi Adam. Dan sudah dapat ditemukan bahwa haplogrup orang Arab adalah berkode J1, sebagaimana disebut dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmil Ansab, karya Khalil bin Ibrahim H. 190. Dalam kitab tersebut pula dikatakan bahwa YDNA dapat membongkar kepalsuan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW, padahal dia sebenarnya keturunan orang Persia dan Kaukasus H. 180. Sudah ratusan kaum Bali yang melakukan tes YDNA dan hasilnya haplogrup mereka G. Itu menunjukkan mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mereka bukan keturunan Arab. Kesimpulan dari buku Rabita itu adalah bahwa Rabita Aliyah sebagai lembaga resmi pencatat keluarga Balawi tidak bisa membuktikan dirinya sahih sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada dalil dan data yang mufhim mampu menjawab yang dapat Rabita tunjukkan. Dari sana seyogyanya Rabita Aliyah untuk menyadari bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani, pembuat Voice Rainaldi Abdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.